Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat Anda semuanya. Ya, kali ini power badak asli PA versi 2.0 ya, 2.0 plus. Ya, gejala kerusakan kata yang punya yaitu sebelahnya protek ya. Oke, dan langsung saja saya coba uji. Ya, sudah dibuka-buka sendiri ya oleh yang punya. Ya, untuk kipas kayaknya satu mungkin mengalami kerusakannya jadi sempat dia buka. Oke, saya coba on kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita coba lihat. Ya, lampu protek bernyala keduanya. Ya, kemudian yang sebelah kanan normal, namun sebelah kiri tetap protek ya. Dan proteknya masih bernyala lampu signal ya. Lampu signal dalam artian lampu input. Ya, jadi permasalahan insya Allah ya berada pada jalur inputnya di rangkaiannya. Ya, sekitaran input ya kemungkinan bermasalah. Oke, setelah melakukan pemeriksaan, jika sudah bingung maka boleh membandingkannya dengan rangkaian sebelahnya ya, dibandingkan pengukurannya ya. Namun saya akan coba melakukan pelacakan terlebih dahulu di jalur input ya, karena signal di sini bernyala ya. Kemudian untuk klip adalah kelebihan atau ketinggian dari input. Oke, tetap di channel saya Tiga Putra Elektronik. Ya, setelah melakukan pengukurannya meski dalam proses tersolder ya, kita coba mengukur short-shortnya saja. Ya, dan saya tidak menemukan untuk dioda-dioda dan transistor yang short ya, namun setelah melirik-lirik ya IC OPAM, dan di sini dia menggunakan NE5532 ya dengan karakter flat sempurna. Ya, untuk pergantian untuk NE5532 yang satu ini kayaknya sudah pernah dilakukan pergantian ya, mungkin pernah rusak mesin ini. Ya, dan di sini yang satu sempat terjadi kegosongan ya, namun saya sudah kerok, tidak terhubung hancur ya. Oke, setelah melakukan perbandingan pengukuran antara OPAM yang satu dan yang satu, sedikit terjadi perbedaan nilai ya terhadap ground ya, menggunakan mode dioda ya, dan saya coba saja melakukan pergantian untuk keduanya ya, IC OPAM-nya. Ya, dikarenakan IC OPAM ini merupakan fungsi untuk penguat depan ya, boleh dikata bagian input, dia berada di bagian input. Ya, oke, untuk itu tetap di channel saya Tiga Putra Elektronik. Setelah melakukan pergantian IC OPAM 5532 ya, maka saya akan melakukan percobaan apakah berhasil atau tidak. Ya, kita coba langsung saja melakukan pencolokan. Dan di situ sudah pasang kembali ya kipas yang sempat dicabut oleh yang punya. Sedikit jelek putarannya. Oke, dan ternyata benar masih tetap sama. Ya, saya akan coba melakukan terlebih dahulu ya pengukuran tegangan B plusnya, B plus linear ya. Oke, kita coba lakukan pengukuran pada yang normal. Ya, kemudian pada yang tidak normal ya. Oke, tegangan di sini elko-nya 63 volt ya, apakah di bawah 63? Jika di paralel maka di atas 63 ya. Oke, kita coba ukur. Kita ambil di ground saja, di body untuk groundnya. Ya, kita ukur dulu yang normal. Ini rangkaian yang normal ya. Di sini terbagi dua power supply atas dan bawah. Ini yang normal, kita coba ukur. Ya, 80 ya, 79, plusnya, kemudian minusnya ya minus 80. Oke, lanjut ke yang tidak normal. Kita coba lakukan pengukuran untuk plusnya ya, dan ternyata tidak ada ya, ini kayaknya penyebabnya. Untuk minnya ya juga tidak ada. Oke, jadi kemungkinan penyebab kerusakan karena rusaknya power supply DC-nya. Ya, di sini saya akan coba melakukannya perbandingan, menukar dari yang rusak ke sisi yang normal. Ya, mungkin saja rangkaian protek bermasalah atau rangkaian input bermasalah, bisa saja.
Ya, namun untuk menguji lebih pasnya, ya yang rusak saya pasang sini. Jika tidak mengalami protek, maka fix power supply DC-nya yang mengalami kerusakan. Ya, tetap di channel saya 3 Putra Elektronik. Oke, setelah melakukan perpindahan mesin pada sisi satu ya. Ya, dan sekiranya untuk tipe yang ini kemungkinan akan sama ya. Berhati-hati bahwa plusnya adalah berwarna biru dan minusnya berwarna merah ya. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam pemasangan. Ya, jika lupa sebaiknya melakukan foto terlebih dahulu ya sebelum mencabut perkabelan. Oke, saya langsung saja ya melakukan pencolokan. Jika sekring langsung putus ya maka mesin akan ada masalah. Ya, namun tadi dan sebelumnya sudah pernah melakukan pengukurannya, tidak ada terjadi short. Oke, selanjutnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apakah problem? Kita coba lihat. Ya, dan ternyata fix ya. Problem bermasalah di sini langsung terjadi protek ya. Ya, jadi ada permasalahan pada mesinnya. Ya, karena masih protek dan juga lebih utama adalah memperbaiki dulu untuk power supply-nya ya. Karena di power supply tidak ada tegangan untuk linear VCC amplinya. Ya, tetap di channel saya akan melakukan perbandingan. Iya, begini cara untuk melakukan perbandingan ya antara mesin yang bagus dan tidak. Ya, kita samakan dulu titik groundnya. Ya, kemudian memasang kabel merah di ground. Ya, kemudian posisi dioda. Ya, dan saya sudah melakukan beberapa pemeriksaan ya, Hasilnya terukur sama, beberapa sama dan beberapa hanya berbeda sedikit ya. Mungkin karakter dari IC OPAM yang sedikit berbeda karena beda perusahaan penciptanya. Ya, dan juga di sini untuk MJE 350 sudah diganti persamaannya. Berarti mesin ini mungkin sudah pernah mengalami kerusakan kedua kalinya atau mungkin kerusakan pertama yang dikerjakan oleh orangnya sendiri ya. Di sini MJE 350 diganti dengan BD 140, dia sama ya posisinya. Kemudian MJE 340 diganti dengan BD 139. Ya, mungkin itu perbedaan karakter sehingga beberapa pin mengalami perbedaan. Ya, namun pada saat pengujian terakhir saya sempat melihat sedikit asap ya. Dan ternyata asap tersebut diakibatkan oleh resistor 2,7 ohm. Ya, namun tidak ada saya dapati ya perbedaan pengukuran di posisi R2,7 ohm. Ya, namun saya akan tetap melakukan pelacakan mengapa sempat terjadi panas berlebih pada R2,7 ohm ya. Oke, ada beberapa test point saya sudah lakukan, ternyata hasilnya tetap sama ya. Oke, contohnya di sini pada kolektor transistor 0,4, di sini juga sama 0,4 ya. Kemudian di sini juga kolektor tidak terhubung. Ya, di sini juga tidak terhubung. Dan beberapa test point pada pin-pin soket ya juga tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Ya, jadi saya akan langsung melakukan pengecekan ya jalur yang berada pada R2,7 ohm. Mengapa bisa panas? Oke, tetap di channel saya 3 Putra Elektronik. Ya, setelah melakukan pengecekan secara berkala ya. Oke, di sini untuk kapasitor amannya 220 nano. Penyebab resistor ini hangus kemungkinan ya. Di sini resistor 100 ohm, 10 ohm ya mengalami terlepas kakinya patah ya, sehingga mungkin merusak transistor MJE 350 yang sebelumnya yang sempat diganti ini 4 buah ya di pengerjaan sebelumnya oleh user lain. Dan yang paling fatal adalah di sini dioda berapa nih? Ya, dioda 4148 di sini digantikan dengan nilai 5,6 volt ya, dioda Zener.
Ya, sehubungan dioda sender adalah dan dioda kaca sama-sama kaca ya, IN4148. Di situ mungkin dibuat kesalahannya oleh yang punya mungkin ya. Oke, 4148 diganti dengan sender 5,6. Inilah yang mungkin menyebabkan sehingga mesin dari power amplifier ini mengalami protect. Ya, jadi setelah melakukan pengecekan ya, IN4148 saya akan menggantinya dengan sesuai ya. Kemudian di sini yang sempat patah kakinya ya, juga sudah saya solder. Oke, dan selanjutnya saya akan melakukan pembersihan ya dengan thinner tentunya ya, kemudian langsung kembali melakukan pengujian. Oke, untuk power supply-nya ya ternyata kaki dioda mengalami patah satu ya, diakibatkan bodi pendingin dari dioda tidak terbaut sebelumnya. Ya, beda dengan yang satunya terbaut, namun yang ini mungkin sudah pernah dibuka sehingga bautnya hilang dan mudah goyang, maka patahlah kaki dioda satunya. Oke, setelah ini saya akan langsung memasang mesinnya ya, dan kita akan uji. Oke, setelah pemasangan mesin yang problem dan ini yang normal ya. Oke, kita coba langsung mengujinya. Ya, yang normal ada tulisan Elsa ya. Oke, selanjutnya saya coba melakukan pencolokan apakah berhasil. Ya, untuk supply mesin satu saya belum pasang ya. Oke, kita coba on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah berhasil? Ups, ada yang terbakar ya. Lanjut kita setelah mengecek putusnya resistor 10 ohm dari jalur negatif dan jalur positif. Penyebabnya ternyata BD139 dan BD140 mengalami short ya. Kemudian mempelajari karakter dari BD140 dan 139 itu sangat lemah ya untuk arus untuk tegangan maksimal dari kolektor basis hanya 80 volt ya, begitu pula dengan kolektor emitter hanya 80 volt. Ya, sementara power amplifier ini menggunakan 80 volt positif dan 80 volt negatif ya. Ya, tentunya mengakibatkan transistor langsung putus ya, karena sama kekuatan tegangannya ya, maksimalnya di 140 dan 139 adalah 80 volt ya, sementara tegangan kerja dari power amplifier ini adalah 80 volt ya. Oke, untuk itu pentingnya ya seorang tuser sebelum melakukan pergantian ekovalen dari transistor ya harap mempelajari karakternya ya. Dan ternyata di sini di tempat saya MJE 340 dan MJE 350 tidak ada terjual. Mungkin saja itu sehingga tuser sebelumnya atau pemilik sebelumnya ini langsung mengganti dengan BD140 dan BD139 ya, dan ternyata itu sangat fatal ya. Oke, untuk itu saya mencari karakter lain yang ada, yaitu H669 dan H649. Ya, untuk H649 dan H669 masing-masing satu NPN yaitu 669 dan PMP-nya adalah 649. Ya, karakternya kolektor basis 180 volt dan kolektor emitter 160 volt ya, sudah cukup memadai ya. Dan untuk emitter basis 5 volt ya, ampere yang maksimal digunakan di sini untuk transistor tersebut yaitu 1,5 ampere, sementara MJE 340 ya hanya 0,5 ampere ya, jadi bisa ya. Dan untuk wattnya sama ya, 20 watt ya, jadi sangat pas ya untuk mengganti MJE 350 dan 340 adalah H669 dan H649. Oke, saya akan mengganti memasang untuk MJE 340 yaitu H669 nya dengan kolektor positif ya, dan untuk MJE 350 yaitu H649 dengan kolektor negatif. Ya, tetap di channel saya Tiga Putra Elektronik. Ya, kita lanjut setelah pemasangan mesin yang bermasalah, dan itu dia ya yang normal ada tulisan Elsa.
Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga transistor pengganti MJ340 350 normal ya. Oke, bismillah. Apakah berhasil? Alhamdulillah ya, sukses berjaya. Lampu protek sudah padam. Oke, saya akan memasang keseluruhannya, kemudian menguji di speaker. Ya, setelah pemasangan speaker, kita coba tes ya. Kita coba tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes sentuhan saja ya, karena tidak ada HP untuk mengujinya. Kita coba naikkan sedikit aja dulu volume. Kemudian kita coba sentuh. Apakah ada yang terjadi? Oh ya, ada ya. Oke, kita coba naikkan volume. Satunya ya. Oke, sudah ya. Ini sebelah dan ini sebelah. Oke, demikian perbaikan power amplifier jenis GB ini ya, tipe GB Ashley PA 2,0 plus ya. 2,0 plus dengan 16 berapa nih? 1 2 3 4 wow. 4 9 18 ya. 18 transistor atas bawah. Oke. Dengan kerusakan protek ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.